Adjustment rule ya. Yes. Karena selama ini kan ini doktrin yang sebenarnya dikenal di dalam negara Anglo-Saxon. Business adjustment rule itu merupakan suatu keputusan bisnis yang dibuat oleh direksi. Ya, karena perusahaan yang namanya perusahaan kan tentu menjalankan bisnis dalam konteks profit oriented. Ya. Karena badan hukum itu ada untung, ada rugi. Konsepnya BUMN itu meskipun ya definisi dari BUMN itu adalah kekayaan negara yang sudah dipisahkan, namun kita di rezim Undang-Undang Keuangan Negara ya, meskipun itu sudah dipisahkan, namun itu asal modalnya itu adalah dari modal negara. Ya, nah ini masih jadi, meskipun ada konsep business judgment rule itu sudah ditegaskan di dalam undang-undang yang sebelumnya, undang-undang PT ya, pasal 95 ayat 7 97 ayat 5 tadi, bahwa namun ya aparat penegak hukum dalam konteks BUMN karena modalnya itu modal masih tetap terkait dengan keuangan negara, maka itu jadi pintu masuk. Ya. Nah, sehingga terjadilah perdebatan mana yang leg spesialis di sini, apakah undang-undang BUMN yang sudah mengatur business judgment rule atau undang-undang keuangan negara yang masih mengatur bahwa keuangan negara itu modal itu ada unsur dari APBN. Top 100 channel emang tukang otak paten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol pintar bareng Toat bersama Top 100 channel. Saat ini menghadirkan seorang yang merupakan lawyer muda dan kondang di Jakarta, dan kebetulan anak Padang yang jelasnya, itu Dev Rizal Jamaris. Malam ini kita akan membahas topik yang sedang hangat di kancah Republik ini. Selamat malam Pak Dev. Selamat malam Pak Adrian Toswandi, teman lama. Iya, kita satu alma mater. Iya, sudah lama ya kita. Udah lama tidak ketemu. Ramadan mempertemukan kita malam ini. Alhamdulillah kita ketemu di tempat yang di kantor beliau, Kudri and Jamaris. Ya. Ya kan? Ya. Terima kasih sudah berkunjung ke kantor kami. Oke. Pak Adrian. Beliau ini lawyer terbaik ASEAN ini. Tapi topik kita tidak persoalan pembelaan, tapi ini semacam yang heboh kemarin itu tentang Danantara, sebuah BUMN baru yang dilahirkan dari hasil revisi undang-undang. Mungkin secara detail nanti akan dijelaskan oleh Pak Dev sebagai praktisi hukum, yang kita kerucutkan ke arah business judgment rule. Ya, business judgment. Nah, ini kan heboh kemarin itu bagaimana orang mengatakan tidak bisa kalau dirut BUMN itu diperiksa oleh polisi jaksa. Ini tidak bersama kedudukannya dalam hukum. Sebenarnya apa sih yang dimaksud itu? Silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Dev Rizal Jamaris. Ya, terima kasih Pak Toat atas pertanyaannya ya. Memang baru-baru ini ya kita di Indonesia sedang diramaikan dengan adanya super holding. Nggak ramai pro kontra. Ramai pro kontra sehubungan dengan berdirinya Danantara sebagai super holding baru dari BUMN kita, di mana di sini merupakan hal yang baru di negara kita ini, dan tentunya banyak orang bertanya-tanya di mana ketika pembahasan undang-undang tersebut juga bersifat cepat ya, karena memang kebutuhannya, dan itu Presiden Prabowo ingin segera mewujudkan cita-cita luhur katanya, yang dulunya kalau nggak salah Danantara ini memang cita-cita dari almarhum Profesor Sumitro Djayadikusumo. Nah, jadi kalau kita mau bicara tentang undang-undang BUMN yang baru ini sangat luas spektrumnya ya. Mungkin kita nggak akan bisa bahas itu. Mungkin Pak Toat lebih mengarahkan kepada kita mengambil bagian dari salah satu yang dipertegas sekarang di dalam undang-undang BUMN yang baru itu adalah konsep business judgment rule. Nah, itu captionnya. Nah, apa tuh business judgment rule ya? Karena selama ini kan ini doktrin yang sebenarnya dikenal di dalam negara Anglo-Saxon. Di negara-negara seperti Amerika, Inggris ya. Itu adalah doktrin mengenai doktrin keputusan bisnis ya. Oleh direksi, direksi. Nah, kita nggak mengenal CEO dalam undang-undang PT kita. Organ dalam undang-undang PT kita tuh kan dengan ada RUPS yang tertinggi, ada komisaris dan ada direksi. Kalau di Amerika mungkin ada dikenal dengan lembaga namanya CEO, ya, komisioner dan CEO. Nah, business judgment rule itu
merupakan apa ya, suatu keputusan bisnis yang dibuat oleh direksi. Ya, karena perusahaan yang namanya perusahaan kan tentu menjalankan bisnis dalam konteks profit oriented. Ya. Karena badan hukum itu ada untung, ada rugi. Nah, dalam konteks ini sebenarnya bisnis judgment rule itu tidak baru-baru amat sebenarnya di undang-undang kita. Undang-Undang Perseroan Terbatas Undang-Undang 40 tahun 97 itu sudah mengatur mengenai konsep bisnis judgment rule itu di dalam pasal 97 ayat 5. Ya, tapi kan Pak De, banyak berita, banyak yang kita lihat, yang kita tonton, direksi-direksi dan dalam bentuk perusahaan plat merah itu, kan banyak di ujung-ujung jabatannya terus setengah bertugas dia ditangkap, Ya. ditahan, dipidana. Ya itu kejadiannya kan di dalam ini ya, bisnis judgment dalam rangka menjalankan tugas sebagai direksi di BUMN terutama. Karena konsepnya BUMN itu meskipun ya definisi dari BUMN itu adalah kekayaan negara yang sudah dipisahkan, namun kita di rezim Undang-Undang Keuangan Negara ya, meskipun itu sudah dipisahkan, namun itu asal modalnya itu adalah dari modal negara. Ya, nah ini masih jadi, meskipun ada konsep business judgment rule itu sudah ditegaskan di dalam undang-undang yang sebelumnya, undang-undang PT ya, pasal 95 ayat 7 97 ayat 5 tadi, bahwa namun ya aparat penegak hukum dalam konteks BUMN karena modalnya itu modal masih tetap terkait dengan keuangan negara, maka itu jadi pintu masuk. Ya. Nah, sehingga terjadilah perdebatan mana yang lex spesialis di sini, apakah undang-undang BUMN yang sudah mengatur bisnis judgment rule atau undang-undang keuangan negara yang masih mengatur bahwa keuangan negara itu modal itu ada unsur dari APBN gitu loh, dari uang negara. Nah, ini selalu jadi tarik ulur di pengadilan. Tarik menarik, maaf, bukan tarik ulur, tarik menarik di pengadilan. Jadi perdebatan Tapi kalau kita melihat dari cara menjalankan bisnisnya, maka harusnya lex spesialis adalah undang-undang BUMN. Ya kan? Tapi kalau kita bicara uangnya, maka yang menjadi lex spesialis adalah undang-undang keuangan negara tadi. Nah, sebenarnya kalau dalam konsep bisnis judgment rule itu ya, anggota direksi itu tidak dapat dipertanggungjawabkan atas adanya kerugian dari satu perusahaan itu apabila ya dia sudah menjalankan perusahaan itu dengan prinsip-prinsip yang bisnis sebaiknya, prinsip bisnis yang baik. Yang pertama ya, kerugian itu bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, terus dia juga telah melakukan pengurusan dengan itikat baik. Nah, ini penting nih, tapi itikat baik ini kan memang beti kan, beda-beda tipis dengan itikat buruk kan. Ya itu akan dilihat dari fakta, bagaimana dia menjalankan. Kalau dia memang benar dari ada mens rea-nya misalnya ya, dengan tujuan memang dia mengambil keuntungan di situ, ada konflik of interest di situ ya kan. Kelihatan di situ ada kepentingan, dia konflik kepentingan, dia ambil keputusan. Nah, itu tidak bisa ya disebut memenuhi dengan asas. Ada nggak case-nya seperti sebelum BUMN undang-undang direvisi ini, undang-undang BUMN? Banyak sebenarnya dari tahun 2002 dulu di kasus di Rut Pukaltim Pak Omai. Ya. Itu dulu juga ada investasi yang dilakukan oleh beliau pada masa saya lupa investasi. Pokoknya waktu itu PKT Pupuk Kaltim ya. Kemudian investasi itu menemukan kerugian di kemudian hari. Nah, kemudian jaksa menangkap dan membawa beliau memproses ke Tipikor, dan di sana dinyatakan bahwa kerugian itu sebagai kerugian negara yang harus ditanggung jawab dia. Nah, dan Pak Omai waktu itu ya menegaskan bahwa keputusan bisnisnya sudah dijalankan dengan prosedur dari awal. Prosesnya ya. Tidak ada konflik of interest, mengikuti SOP dalam mengambil keputusan, melakukan feasibility studies yang benar gitu kan. Namun kemudian karena itu rugi, maka seharusnya itu bukanlah kerugian negara. Akhirnya bisnis kan belum meskipun dihukum di tingkat bawah, namun kemudian di Mahkamah Agung itu dibebaskan. Demikian juga terakhir ini Pak Ibu Karen Agus Setiawan yang mantan Dirut Pertamina untuk kasus yang sebelum ini. Kemudian sekarang ada lagi, yaitu waktu itu kasus investasi kalau nggak salah Pertamina di Australia kalau nggak salah melakukan investasi pembelian blok gitu ya. Nah, next sekarang hari ini dan hari depan banyak di calon-calon direksi yang diumumkan ke publik untuk Bang Himbara. Ini terbantu nggak dengan adanya undang-undang revisi BUMN ini dengan prinsip bisnis judgment rule tadi?
Ya, sebenarnya prinsip business judgment rule itu ya sangat merupakan prinsip yang melindungi ya keputusan bisnis. Putusan Jadi bisnis yang dikerjakan secara profesional. ya dengan asal memenuhi syarat-syarat tadi. Nah, syarat-syarat itu antara lain ya dijalankan dengan itikat baik, ya kan dengan tujuan cara yang benar, terus dasar yang rasional, penuh kehati-hatian, prudensial ya dan itu tujuan untuk kepentingan perusahaan dan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Nah, ini nanti kalau seandainya ada tuduhan kepada si direksi tersebut, nah ini pembuktiannya terbalik. Si direksi ini yang membuktikan. Tuh, pembuktian Dia terbalik itu udah biasa. Bukan pembuktian terbalik ya sebenarnya, tapi dalam konteks ini yang Pembelaan membuktikan dia, prinsip, ya. pembelaan dia, prinsip BJR itu dia akan membuktikan bahwa dia sudah menjalankan itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang tadi. Nah, salah satu contohnya aja ya, yang penting itu salah satu ya tidak ada konflik of interest dalam pengambilan keputusan. Nah, itu sangat penting itu jadi pegangan bagi para direksi-direksi, terutama direksi-direksi BUMN ya. Sebenarnya prinsip bisnis judgment rule itu untuk perusahaan swasta biasa, ya itu kan yang akan menuntut kerugian nanti kan pemegang saham ya. Tapi kalau BUMN karena unsurnya keuangan negara tadi, maka itu rawan dengan kasus tindak pidana korupsi tadi, tuduhan tindak pidana korupsi. Nah, dengan ada undang-undang yang baru ya, undang-undang BUMN yang baru ini, prinsip ini yang sebelumnya tidak disebutkan secara tegas di undang-undang PT, walaupun sudah dianut ya, sudah tersirat di dalam undang-undang PT, namun di undang BUMN yang baru ini kalau nggak salah disebutkan dipertegas posisi ini. Jadi mungkin untuk memberikan perlindungan yang jelas kepada direksi yang beretikat baik menjalankan fiduciary duty-nya dengan baik. Pak Dev, kita clear ya masalah itu yang kalau bisnis dijalankan dengan baik, dengan SOP, dengan standar prosedur, seorang CEO, direktur atau direksi, dirut atau direksi tidak bisa dipersalahkan terhadap kerugian sebuah bisnisnya, ya kan? Ya, Di luar itu gimana? maksudnya Misalnya dirut ini melakukan prinsip-prinsip memperkaya diri sendiri di luar bisnisnya, tapi dia dalam jabatan dirut, ya harusnya itu udah nggak boleh ya. kan Karena bisa kalau- masih bisa dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum kan? Ya, ya ini konteksnya kalau di BUMN ya, karena ada kerugian negara, ya itu bisa, ya makanya itu termasuk melanggar itu tadi, prinsip-prinsip tadi. Ya, kalau dia nggak dalam proses bisnis yang menjalankan bisnis. Saya Tapi- dia menerima gratifikasi. Oh iya, bisnis itu bisnis sudah dijalani dengan SOP. Oh. Lalu menang vendor A. Ya, Besok sebulan 2 bulan setelah itu vendor ini ngasih hadiah misalnya. ya, ya itu kan sebenarnya gini, kalau soal menerima gratifikasi itu kan yang terlarang itu kan sebenarnya kan adalah ASN terutama ya, untuk berlaku untuk ASN. Untuk direksi BUMN itu juga Iyalah, kena lah. ya untuk direksi BUMN itu juga bagian dari ini ya, dari yang diatur gitu Ya. ya karena itu dia menerima hal yang di luar yang sudah diatur, yang dilarang oleh undang-undang, ya jelas dia melanggar. Bisa boleh ya. Tapi kenanya bukan karena bisnisnya sebenarnya, itu nggak ada kaitan. Oh gitu. Berarti business judgment rule di dalam undang-undang BUMN itu membackup kerja seorang direksi yang profesional. Ya, betul. Karena itu juga akan menjadi perlindungan bagi direksi yang benar-benar bersungguh-sungguh menjalankan perusahaan untuk mencari untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya buat perusahaan. Kita kan doktrin ini berlaku di Amerika karena hakim itu menganggap bahwa keputusan bisnis itu kan bukan hakim yang berhak untuk menjudge. Itu adalah ranahnya bisnis. Nah, itu konsep pertama di Amerika, kenapa bisnis judgment rule itu dihormati. Ranahnya hakim pasar, menganggap bahwa ya Amerika itu kan prinsip hukumnya kan Anglo-Saxon itu lebih terbuka dan pragmatis kan. Jadi mereka melihat ya secara ekonomi ya dia menjalankan perusahaan dengan untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya untuk usahanya yang untuk kemajuan perusahaan, itu memang harus dilindungi gitu loh, dari bisnis judgment rule ini. Tapi kok diributin orang Pak Kacau? Ya. Pas ini Di Indonesia diributkan karena itu tadi, karena bisnis judgment rule, karena direksi-direksi itu direksi BUMN yang mengelola keuangan yang masih ada bau uang rakyatnya. ya masih ada walaupun
walaupun di definisi dari Undang-Undang BUMN mengatakan ada kekayaan negara yang dipisahkan, namun rezim Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara mengatakan bahwa itu modal BUMN itu masih Berarti adalah pintu masuknya keuangan itu negara. Pintu masuknya itu. Waduh, Jadi saya melihat ya walaupun ada nih undang-undang ini, APH masih akan melihat ini sebagai pintu masuk. Gawat itu. Sebenarnya nggak gawat juga Pak. Intinya selama dia menjalankan dengan Dua objek hukum dengan aturan yang bertolak belakang gawat itu. ya tapi kan harus melihatnya dari ini. Mau nggak mau kan memang BUMN itu kan ada unsur keuangan negara di situ kan gitu. Tapi sisi positifnya bagi si pelaku di BUMN, Ya. ini kan warning juga ya dia kan. Lu aman di bisnis suspend rule, Ya. tapi di Undang-Undang Keuangan Negara lu belum tentu aman. Ya, Itu jadi kan? makanya di situ kan Harus APH ada kehati-hatian. harus ya kalau selama bisnis dan rule-nya dipenuhi gitu ya, seharusnya APH nggak bisa masuk di situ. Dan ada kerugian jadi justru untuk melindungi dari tuduhan kerugian negara yang semena-mena tadi gitu loh kepada si direksi tadi. Itu sebenarnya intinya. Oh itulah. Itu yang dimaksud bisnis adjustment rule. Nah, dengan Pak Devrizal Jamar di sini kita sebentar saja bisa dicerahkan. Ada aturan yang mengatakan direksi ketika menjalankan prinsip bisnisnya dengan cara yang tepat, etikat baik, apalagi salah satunya tidak konflik interest ya. Nah itu bisa dikatakan tidak bisa dilakukan pemeriksaan oleh APH, alat penegak hukum. Mungkin ini sesi pertama kita dengan Pak advokat terkenal di Indonesia ini, dan kita tutupi ngobrol pintar bareng Toat dan Top 100 Channel malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.